muter-muter. Oh, oke, efeknya tetap ada berarti. Efeknya Ya? tetap ada, tapi tenang dengan Lolita kali ini. Bener-bener bakal coba untuk bermain depan dan belakang seperti yang biasanya. Luminaire bakal mencoba mengcover dari belakang, bakal coba untuk men-setup bagaimana caranya team fight yang dimiliki EVOS bakal lebih dominan dengan adanya Numenal Blast. Iya, ini tipikal team fight banget. Fight oriented banget dari 4 hero yang udah kelihatan dari EVOS. Sementara kalau dari RRQ mereka main agresif bisa, mereka main team fight juga bisa. Tapi kayaknya buat tahan-tahanan lebih lama, EVOS bisa tahan lebih lama kalau pengen war. Yes, so Granger ini bakal bener-bener liar banget. Lemon kah? Atau malah siapa yang bakal menggunakan Chow-nya kali ini? Karena adanya Harit tentunya ini bakal menarik. Dan kita masih menunggu satu pick lagi dari tim EVOS. Hellcard bisa. Kalau mau. Ya, tracknya. Hellcard-nya kebuka. Hellcard kebuka. Kari sih bisa aja. Kari bisa juga sebenarnya. Tapi ada Chow, harus lebih hati-hati, harus menggunakan Purify. So, bakal ada satu yang menggunakan Purify nantinya. Atau bahkan Groknya Danki juga. Dia enak banget kalau misalnya dia udah punya immunity dengan Power of Nature. Terus ketika dia The Way of Dragon, dia pakai Purify-nya. 3, 2, Oh my god, Sus! Again and again kali ini. Pick yang bisa menumbangkan RRQ di MPL Indonesia season yang keempat, babak ketiga. Man, surprise pick dari EVOS untuk last hero mereka. Karena kalau misalkan ngelihat dari adanya Harit, Hylos, ada Chow juga, 3 hero-nya bakal diving. Mau nggak mau, Rek harus menggunakan satu hero yang benar-benar punya cover, yaitu adalah Nightmare Spawn si Johnny. Gokil banget, dan itu kalian lihat, itu benderanya ada yang merah, ada yang putih di depan akuariumnya. Itu menandakan kalau merah berarti dia sudah gugur dari babak playoff atau Yes. sudah gugur dari babak group stage. Yang putih itu yang masih bertahan, dan masih ada 2 bendera yang bertahan dengan warna putih, ada EVOS dan juga ada tim RRQ. Wah, luar biasa tentunya. Konsepnya sangat-sangat menarik Konsepnya tentunya. keren banget, jadi sayang Yes. banget ya buat kalian kalau ada turnamen nasional ataupun internasional, apalagi di Indonesia, Benar. sempatin buat datang karena feel nonton online secara live stream atau nonton langsung ke venue itu pasti bakal beda banget. Benar banget, benar banget. Kalau misalkan kalian nonton di sini, Betul. kalian tuh bakal ngerasain hype-nya. Tapi kalau kalian nonton di, misalkan di live stream, biasanya kalian rasakan itu gedek. Iya. Baca komen. Kadang kalau lagi ribut, gedek, ribut. kalaupun nggak baca komen ya, lo lagi Iya. nonton gregetan, Gregetan, teriak, emak lo pasti datang. Iya. Heh, berisik, sholat dulu sana, gitu. Lemon, Rek, tuturu. Berisik, Maya, beresek. nggak bisa. Gak bisa. Nggak bisa teriak-teriak. Kalau di sini bisa Wah, teriak-teriak. lo mau Kalau di sini teriak bisa teriak-teriak. apapun di sini bebas, Moen. Asalkan teriaknya yang aman, jangan Iya. toksik, jangan ada sarkasme dan lain-lain. Bener Karena banget, bener banget. di tempat umum sarkas kalau nggak langsung bonyok sih bohong. Apalagi ini bisa dibilang jauh dari rumah Betul, ya. apalagi ini Bener jauh dari banget. rumah. Gue aja nggak berani berbuat macam-macam. Jadi cuma duduk ke kamar mandi, Balik lagi. Kamar mandi lagi. makan segala macam, udah gitu doang, nggak berani macam-macam gua. Bener banget. Tapi anyway kita juga bakal masuk ke Land of Dawn sebentar lagi pas dengan draft yang sudah bisa dibilang kayak sudah dipersiapkan oleh masing-masing tim. Gue suka Evo sih. Iya, susah banget. Susah banget buat masuknya serius. Chow ketika dia flick ke arah Zas, Zasnya udah tinggal langsung naik Marismon, dia bakal masuk ke dalam sana. Bakal susah banget buat nangkep Zasnya kali ini. Tapi mau nggak mau yang harus ditangkep adalah Luminaire-nya. Ini harus diculik dulu Luminaire-nya. Jadi nggak ada cover untuk Rek. Karena kalau nangkep Wan juga susah. Dia punya Black Shoes. Dia gampang banget buat menghindari semua damage yang masuk dari tim Rex Regum Keon. Yap, dan seperti yang udah lo bilang tadi, apakah yang bakal dilakuin nantinya sama tim RRQ? Mungkin Valir bisa ngezoning ketika RRQ kepancing fight sama EVOS. Harit mungkin akan sangat licin, cuma balik lagi, defensif yang dipunya sama EVOS nggak bisa diremehin karena ini strong banget. Yes. Strong banget, groknya Benar-benar belum kuat lagi dipertimbangkan kalau tiba-tiba dia well charge. Kalau kena 1, oke. Nah. Kalau tiba-tiba kenanya 2 atau kenanya 3, itu bahaya banget. Dongki pernah nabrak 4 sekaligus. Itu yang paling gila sih. Ini yang paling harus diperhatikan. Jangan sampai wild charge-nya bisa dimanfaatkan sama Danki nanti. Apalagi di follow up sama Numenor Blast. Anyway, kita bakal masuk ke Land of Dawn. Ini adalah dia game pertama dari Best of 7 series antara tim EVOS Legends melawan tim Rex Regum Keon bersama dengan saya KB dan ada beberapa pasta yang akan menemani kalian untuk match nanti.
Oke, dan kali ini Wan sudah mengamati daerah mid lane terlebih dahulu KB. Dia nggak ingin main sepertinya terlalu slow, nggak pengen. Karena ini grand final harus langsung all out begitu aja. Round yang pertama Sang sudah mulai connect kali ini dengan shield yang masih bertahan di arah top lane Lemon. Cukup berbahaya karena dikeroyok sama 3 pemain EVOS Legends. Mau gak mau Lemon harus mundur terlebih dahulu, gak mau ngambil risiko tentunya, dan buffnya bakal coba untuk diamankan oleh tim EVOS Legends. Mereka mencoba untuk mengambil kemungkinan bahwa mereka bisa ngerusuh di early game. Mereka punya Lilia, mereka punya Wan tentunya. Mereka bakal ngerusuh, tapi dibalikin kali ini Danky dan juga Aura mencoba untuk ngerusuh balik ke area jungle mereka. Mereka mengusir pasukan dari tim Rex Regumkeon, sehingga kali ini mereka malah kerugian buff di early game. Yap, tapi dari tadi beberapa inisiasinya hanya untuk nge-zoning out doang. Belum ada objektif yang benar-benar dicecer sama kedua tim ini. Hanya sekedar menunjukkan diri dan membuat satu landingnya takut. Ingin mengganggu landing pace dari masing-masing tim. Iya bener banget, tapi Aura di arah bottom lane mencoba untuk nge-engage langsung ke arah seorang Finn. Finn bakal mundur, Sinnya masih bisa mendapatkan gold buff sementara Lemon bakal langsung diajar. Di belakangnya dan first blood ternyata dari seorang Luminar dengan menggunakan shield effect-nya. Liam bakal datang kali ini, tapi Rek-nya masih bakal di-cover tentunya. Masih ada shield energy di arah belakang, bakal kena stun juga, dan Liam bakal dalam ancaman. Masih ada Snack Spanic Spawn, dan Wan berhasil mendapatkan 1 poin tambahan lagi. 2-0 untuk EVOS Legends di early game. Betul banget, objektif kill yang bagus banget dari EVOS Legends. Dan mungkin saat ini mereka bakal bisa mengamankan turret pertama. Langsung dipasang lagi trapnya. Ini bakal menjadi push yang cepat, tapi di bagian bushnya sudah mulai diganggu oleh seorang Luminar. Lemon bakal datang lagi ke arah top lane, tapi ini sangat-sangat berbahaya kalau Lemon memaksakan diri untuk melakukan defensif di arah turret pertama. Gak bakal bisa untuk melakukan defense kali ini. 5 detik sebelum ada turtle yang pertama, Wan-nya udah standby. Anyway, kita bakal melihat dari replaynya. First blood diamankan, Liamnya rifle, tapi ternyata itu adalah bukan jawaban pasta untuk melakukan defense di arah top lane. Ketika Rek-nya bakal langsung di follow up sama Luminar, di follow up sama Wan, biar Liam gak bakal bisa ngapa-ngapain lagi. Yang gue heran kenapa Liam maksain untuk melakukan defensif di atas. Kalau gue jadi Liam, mendingan gue mundur ke belakang, jangan terlalu memaksakan diri dan jangan terlalu banyak memberikan kill ke arah EVOS Legends di early game. Tapi kali ini kita bisa melihat Aura juga melakukan engage lagi. Jude Kunedu, Way of Dragon bakal keluar karena Danky udah level 4. One chance mungkin bakal defensif, Power of Nature bakal digunakan. Danky apakah bisa bertahan? Dan masih bisa survive dari Danky. Liamnya bakal mundur, Black Shield sudah digunakan. Tapi kali ini lihat di belakang Rek bakal mendapatkan 1-1, berhasil mendapatkan 1 poin tambahnya lagi. Sementara Lemon mencoba untuk melakukan push di area mid lane, tapi ini masih belum menit ketiga. Reknya bakal datang bersatu dengan Johnny, langsung bersatu sakit dengan banget sih. Digunakan. Tumbang, Luminar Blast yang ada siapa-siapa, tapi Vince bakal dipaksa untuk mundur. Wan masih di area turtle. Luminar mencoba untuk ngehalau semua dengan shield, dan Danky dengan datangnya kali ini cukup berani. Masih ada Tuturu dengan Rhapsody dan Soda bakal digunakan. Luminar bakal tumbang 1. Tuturu berhasil mendapatkan 1 poin kill. Lemon datang, bakal digunakan lagi Way of Dragon-nya, masih ada Rhapsody dan bakal double kill daripada salah Tuturu. Glory Pathway sudah digunakan dan Danky kali ini akan mencoba untuk mundur. Dibakar lagi dan Tuturu berhasil mendapatkan triple kill di area jungle. Dan Lemon masih sedikit mengganggu pergerakan dari Donkey. Ini yang jadi distraction-nya Lemon. Semua orang yang ada di EVOS Legends bingung mau ngincer yang mana, karena Lemon benar-benar memberikan tekanan Aura bakal dipaksa freak out kali ini, mencoba untuk bertahan. Liamnya bakal ngejar kah? Gak terlalu jauh ternyata, tapi masih ada Luminar kali ini langsung mencoba untuk thundercat, dan Liam yang dilahap sama Aura. Oh my god, perih banget. Counter attack yang sangat-sangat cepat tentunya daripada seorang Luminar dan juga Aura. Tapi kali ini Lemonnya datang, Jude Kunedu connect lagi. Wave Dragon bakal digunakan, Vin di belakang langsung menggunakan berfireball, sering torrent ke arah belakang. Luminar set up, Luminar Blast masih survive dan masih mencoba untuk mundur. Lemonnya juga bakal tumbang, masih ada di arah belakang. Next Panic Spawn-nya hadir, ini mencoba dimajuin untuk melakukan split push lagi di arah bottom lane. Langsung dirusuin tentunya. PT bongkar turret dari EVOS Legends, benar-benar sangat mengerikan. Triple death Sonata, gak ada yang kena karena Danky di area mid lane. Itu gue yakin kalau ada satu wave minion itu bakal di-push dan di-dive ke arah sana, tapi di arah mid zaman sudah mulai dikeluarkan Danky. Langsung mundur. Sin diamankan, Aura mendapatkan 1 pick di arah mid lane. Langsung di thunderclap, dihajar dengan Aura. Aura tahu kalau dia lama-lama Sinnya masih bisa chrono dash, dan itu masih ada zaman force. Anyway, ngelihat gold leading dari tim EVOS Legends kali ini udah mulai kelihatan. Tuturu masih belum ke pick off. Mau gak mau, semua dari tim Rex Regumkeon harus melakukan defense ataupun cover terhadap seorang Tuturu, biar dia bisa dealing damage ke area belakang dengan bebas. Oke, dan di bottom lane sudah mulai di-push lagi sama EVOS Legends. Mereka nggak ingin memberikan RRQ nafas terlalu banyak. 74 net worth, hanya berbeda 1000 doang. KB bahkan ini nggak 1000 genap. Ini kayak cuma beda berapa ratus doang untuk masalah net worth-nya. Belum terlalu jauh. Objektif pertama atau yang kedua mungkin bakal langsung diamankan sama EVOS Legends. Tapi bakal diganggu Donkey, bakal ngeblender langsung. Finn-nya mengusir mundur. Ada Sin yang datang KB. Langsung Glorious Pathway juga di belakang. Ternyata Turtle bakal diamankan begitu saja sama Wan.
langsung di area belakang. Reknya masih menunggu tentunya, bakal mundur dengan naik spot, tapi Reknya ketinggalan. Setup Luminar Blast, Deathstone ada bakal keluar. Luminar Blast yang akan ada siapa-siapa, tapi di belakang Wan-nya masih nge-swipe dengan Shadow Energy. Zaman Force sudah digunakan, Sin bakal mengincar ke arah Wan, tapi Wan masih punya Black Shoes. Sin kanan kiri, tapi ingat masih ada Shadow Energy. Slow impact-nya bakal kena ke arah Sin. 1 untuk 1, Rek dan Liam bakal tumbang di tim fight barusan. Yap, tapi itu aja yang terjadi, semuanya bakal fokus lagi. Dan kalau dilihat dari kedua tim ini, sedikit mengurangi objektif ke arah building turretnya. Mereka lebih milih untuk memaksakan fight dan mendapatkan momentum ketika fight-nya mereka menangkan. Lemon terlalu maju, ada Donkey yang bakal datang bertukar arah bottom lane. Lemon cukup sekarang, bakal masuk ke arah jatuh zaman Force dikeluarkan, turret sudah mulai dihilangkan kali ini. Sin sendirian aja masih Lemon masih datang. Lemon diamankan, Wan bakal menyusul. Sin sendirian di arah bottom lane, Energy di arah boost. Sin bersembunyi, ada Wall Donkey charge. yang bakal datang. Wall charge-nya ditabrak langsung, penjol palanya. Sin cukup sekarang, bakal di take down, masih berusaha untuk berdansa di arah bawah. Dan finally Donkey mendapatkan satu di bottom lane, tapi di top lane Tuturu berhasil mengambil satu turret milik EVOS Legend. Creating space yang baik dari Sin, berhasil menumbangkan turret di arah top lane. Tapi apakah itu jawabannya? Karena lihat kali ini udah mulai ada invasi jungle lagi dari tim EVOS Legends menuju ke arah top jungle dari Rex Regum Keon. Daki mencoba dong langsung rusuk karena Tuturu harus lebih berhati-hati. Tuturu masih belum terpikau sama sekali. Dia satu-satunya hero dari Rex Regum Keon yang benar-benar free farm banget tanpa adanya gangguan. Lemon juga harus lebih berhati-hati. Dia bakal di-engage terus di arah top lane. Aura sementara itu udah mulai ketahuan. Wave Breaker bakal digunakan begitu saja hanya untuk mengusir di area depan. Langsung ditandurkan Watcher dan Lemon langsung ditumbangkan di area top lane. Korban berikutnya mungkin Liam sudah mulai diincar, gak ada barir dikeluarin begitu aja. Danki hanya ngezoning Hylosnya untuk menyelamatkan daerah buff-nya terlebih dahulu. Mid lane bakal dipush kayaknya masa melihat network kali ini berbeda 2000. Reknya langsung memanfaatkan dengan naik Merrick Spawn nge-spam ke arah Finn kali Dankinya coba untuk zoning out dan turretnya bakal diamankan dengan cukup cepat oleh tim EVOS Legends. Turtle yang ketiga juga bakal coba untuk diinisiasi. Ingat masih belum kelihatan siapa-siapa di depan sana. Luminar sudah melihat ke arah Sin yang mencoba untuk mengecuri tapi gak bisa. Turtle-nya bakal diamankan sama Rek. Di belakang masih ada Luminar, coba untuk ngedes dengan menggunakan Chrono Dance. Zaman Force juga keluar kali naik Merrick Spawn. Shadow Energy, masih ada Luminar Blast mencoba untuk menghindar, tapi gak kena Karasin, masih bisa menghindar. Daki pun follow up dari arah belakang, Liamnya udah mulai kelihatan, sementara belum ada tim fight yang akan dikomit oleh tim EVOS Legends. Dan bahkan mereka lebih memilih untuk back to safety. Ya mereka udah ngedapetin objektifnya, mereka menurunkan temponya sedikit, regroup dulu nungguin groknya reset ke belakang dan maju lagi ke bagian depan. Benar banget melihat pergerakan yang sangat-sangat luar biasa kali ini. Udah mau Holy Crystal pas dari Reknya. Cepet banget. Damage-nya bakal lebih gila lagi kali ini. Tapi melihat Tuturu, dia lebih unggul dari segi network dibandingkan bahkan Wan yang paling tinggi networknya dari tim EVOS Legends. Satu-satunya harapan dari Rex Regum adalah Tuturu. Masanya tapi lihat di atas Lemon bakal dikejar dan Wave Breaker bakal digunakan begitu saja. Masih punya immunity tentunya. Aura bakal flick out karena belakang masih ada Thunderclap masih ditahan tentunya dan Sonata masih bisa tumbangkan di belakang. Masih ada Reknya yang menunggu Lemon. Lemonnya sudah tumbang tapi sementara Reknya bakal mundur. Masih ada Merrick Spawn yang menghadang di area top lane dari Rex Regum Keon. Dan di area bottom lane lihat masih ada Sin melakukan split push. Finn yang menahan diri di depan dengan menggunakan energi. Sakit banget dari Wan memaksa Finn untuk mundur. Tapi Danki bakal datang kali ini. Bakal mencoba untuk nge-engage ke arah Sin. Sinnya gak bakal dikasih pulang. Dan Finnnya bakal didorong terus sama minion yang ada di area mid lane. Oke, setengah menit lagi kita bakal melihat untuk Lord yang pertama nih siapa yang bakal mengamankan. Tapi kalau dilihat dari segi posisinya, harusnya EVOS Legends sedikit terlambat dalam melakukan cancel karena recall dari seorang Haris. Benar banget, dan sementara itu Liam juga masih menahan di lini depan. Dia mau kontrol mapnya, dia nggak mau lepas hal tersebut karena sebentar lagi Lordnya bakal ada. Ada kemungkinan Tuturu bisa aja ngambil dengan menggunakan Sonata, tapi Glorious Pathway-nya sudah digunakan di mana 12 detik lagi, 10 detik lagi, 8 bahkan 7 untuk Lord yang pertama akan hadir di Land of Dawn. Oke, dan Finn masih bersembunyi di arah busnya. Lilia juga masih bersembunyi, belum ada yang ingin menunjukkan diri. Lord sudah menampakkan dirinya di arah map. Akan segera melakukan setup untuk EVOS Legend. Oh, tertangkap satu dari jungle sepertinya. Shield dikeluarkan Finn, cukup berbahaya. Ada Wave Dragon, itu yang langsung ke arah lane topnya. Satu orang berhasil diamankan di arah jungle, bersembunyi dua orang dari pemain RRQ. Anyway, masih berlanjut tim fight-nya. Lemon bakal terkena Power of Nature, ditutup barirnya tentunya. Sehingga kali ini melihat Aura yang sendirian, dia bakal dapetin Lord untuk yang pertama di game pertama dari Best of 7 series. Ini mungkin bakal langsung ke arah mid lane ya. Oh, Danki ketahuan, langsung didorong dengan sering torrent. Danki bakal mencoba untuk bertahan, masih punya Power of Nature dan masih bisa survive. Atas atau mid? Harusnya mid. Ya, Harusnya mid. atas kali ya. Hah? Kayaknya atas lebih kedorong sedikit sih. Masa sih? Atau tadi mid udah sempat kedorong.
harusnya mid. Kalau dua-duanya belum kedorong bakal ke mid. Iya, Tapi Sinnya harusnya ke udah mid. di Thunderclap kan bakal dikejar, Sirrington bakal digunakan juga, tapi Luminar bakal mencoba untuk melakukan shield di depan, menahan semua dealing damage dari Finn. Finn-nya bakal punya PR kali ini, karena shield dari Luminar menghalau semua dealing damage-nya, dan Lord bakal menuju ke arah top Oh, lane. top lane ternyata bukan karena mid. Oh iya, tadi di atas sudah kedorong Iya, duluan udah kedorong dikit. sama Nightmare Spawn Iya, ya. betul. Karena tadi kan sempat fight di depan inhibitor yang ada di atas sedikit. Yes, tapi lihat Rek-nya udah punya Divine Glaive. Tuturu on the way ke arah Endless Battle. Tinggal nungguin Endless Battle atau bahkan Thunderbell, kayaknya Tuturu bisa join the fight. Masianya. Tapi Sin-nya Ngeliat udah nggak ya? punya kali ini Peter of Heaven, langsung ada Jukune, Way of Dragon ke arah samping. Luminar bakal kejar, tapi Luminar gak bakal tumbang begitu saja. Masih bisa bertahan, flick out ke arah belakang, dan Luminar still survive kali ini. Sudah banyak banget skill yang digunakan, sementara Sin di arah bottom lane bakal mencoba untuk meng-engage ke arah Aura. Auranya bakal buying time saja, mungkin Dunkey juga bakal melakukan cutting mini di arah top lane. Lordnya masih berjalan berlenggang-lenggang bebas. Aura bakal dikejar, dan Sin-nya berhasil mengamankan 1 point kill di area jungle. Aura bakal tumbang, sementara kita bisa melihat dari depannya Nightmare Spawn sudah dewasa begitu saja di pop out, dan Luminar Blast bakal Hilang digunakan, dengan gak bakal cepat. siapa-siapa. Top turret bakal hancur untuk inhibitor. Tuturu. Dia ke belakang, Tuturu bisa ditumbangkan, tapi Liam bakal menjadi korban kah? Masih punya Immortal, Jutkunedu di area mid lane, dan kali ini udah bakal bertemu dengan Sin-nya. Halo, Black Sis digunakan, One-nya bakal dikejar, Tuturu masih menghindar, tapi kali ini masih ada Zaman Force. Dunkey bakal diincar Lolita. juga, Luminar bakal diberikan efek slow, dan Sin-nya bakal mengejar ke arah One. Masih ada Shadow Energy, kanan kiri Synchro Vision, dan One-nya bakal menumbangkan ke arah Sin. Luminar sementara bakal bertukar nyawa, sehingga Lemon berhasil mendapatkan 1 kill tambahan. Gila men, itu trapnya nggak berhenti-berhenti, dan itu gue yakin dia kaget banget tiba-tiba ke pick dengan sangat cepat. 1 inhibitor objektif akhirnya berhasil diamankan oleh EVOS Legend, dan midnya hanya tinggal 50% doang KB. Bener banget. Endless Battle udah diamankan, tapi lihat Gold Swing-nya benar-benar kerasa banget ke arah tim EVOS Legends. Aura walaupun terpick off, tapi tim EVOS Legends berhasil mendapatkan top turret inhibitor. Ini bakal membuat mereka lebih menguasai lini di area top lane. Tapi di bottom lane-nya mereka juga harus ngambil secepat mungkin Tuturu bakal di-one-shot begitu saja, tapi kali ini masih bisa menghindar tentunya, dan masih bisa Rhapsody. Dan Sonata bakal digunakan, tapi enggak. Di belakangnya ada One dengan menggunakan Shadow Energy, masih ada Johnny di sana. Way of Dragon bakal digunakan karena One, dan One bakal di-shut dari Tuturu. Lemon. Mega diamankan, Lemon juga bakal tumbang. Rek berhasil mendapatkan 1 lagi. Liam hampir terkena Nightmare Spawn dan hampir ditumbangkan di area bottom lane. Ya, dan mid lane sudah mulai diamatin lagi sama tim Rex Regum. Mereka nggak ingin memberikan kebebasan terlalu jauh untuk EVOS Legend. Tapi EVOS benar-benar tahu kapan mereka maju, kapan mereka mundur, dan mungkin mereka bakal masuk lagi ke arah inhibitor setelah Lordnya diambil sama mereka lagi. Anyway, 55 detik sebelum Lord yang kedua, dan bahkan Sin-nya udah berada di mid lane, bakal diganggu sama Dunkey. Power of Nature cukup sakit, 2 bar hilang begitu saja. Dan Dunkey harus lebih berhati-hati untuk melakukan checking map. Dia harus di cover sama Luminar kemana-mana. Sin-nya bakal mencoba untuk membersihkan wave minion. Ada Rex di depan sana. Boom, damage-nya cukup sakit. Tapi Aura di arah bottom lane bakal mencoba untuk mengacakar Liam yang masih punya arrival ke arah top lane, dan recall for safety. Oke, dan Luminarnya di atas bakal ngecek di area buset terlebih dahulu. Takut ada gerbekan jungle dari tim RRQ. Grok masih membuka vision, masih nge-scout ke bagian depan sendirian aja KB. Seperti yang lo bilang, dia butuh backup, tapi dia kayaknya nggak membutuhkan backup terlalu dalam. Karena yang sedang EVOS lakukan sekarang, gimana caranya mereka nge-push 1 wave yang ada di atas, dan mereka mengamankan Lord yang kedua. Oke, Tuturu masih membersihkan wave minion dengan cepat. Ini kayak ngadu cepat-cepat untuk bersihin wave minion di mid lane, karena Lordnya bakal hadir. Lord yang kedua di Land of Dawn, dan Aura sudah menghadang di depan sana. Mungkin ingin langsung diinisiasi oleh Aura, bakal langsung dicakar, dan cakar. Sementara Finn bakal melakukan inisiasi. Sin juga sudah mulai kelihatan, shieldnya sudah mulai di pop out, dia udah mulai masuk. Kali ini Tuturu bakal menggunakan Rhapsody karena Luminar bakal mengejar instant stun ke arah seorang Tuturu. Tapi kali ini Auranya lari, masih ada Glorious Pathway mencoba untuk membantu pergerakan dan movement speed daripada seorang Tuturu. Bakal balik lagi, ada absorb damage juga Aura. 2 bar terdar tersisa kali ini. Lordnya bakal dicakar lagi. Lemon, Jutkunedu ke arah Dunkey. Dunkey-nya masih bisa survive, masih punya Immortal, gak bakal bisa ditumbangkan dengan instan. Yap, dan yang gue suka di sini, Granger-nya nggak ingin terlalu terburu-buru juga, dia bakal ketangkep kah? Mungkin Tuturu sedikit mencuri jungle and win. Oh, Legend ke arah Rex, tapi Rex-nya masih punya ultimate, masih bisa masuk ke arah Nightmare Spawn. Sementara bakal di cover juga sama Luminar, kali ini masih bisa bertahan dari Rex-nya, dan bakal dikejar. Lemon bakal dicakar-cakar, Aura berhasil mendapatkan 1, tapi 1 untuk 1. Tuturu berhasil mendapatkan Astagfirullah,
di atas. Sinnya bakal mengajar karena Dangki dengan menggunakan zaman force dan bahkan Wan-nya masih punya backdown. Di shutdown. Tuturu berhasil mendapatkan double kill. Di belakang, Wan-nya juga ditumbangkan. Sin berhasil mendapatkan Wan. Dan bahkan tersisa Dangki dan Luminar. Dan lihat Rex Regum Keon. Mereka akan langsung bergerak ke area Lord yang kedua. Gila men, kesabaran dan pancingan yang bagus banget dari Rex Regum Keon. Mereka tahu timingnya Luminar bakal segera mengganggu Shield sudah mulai dikeluarkan, tapi ada Finn memberikan damage menuju ke arah seorang Luminar. Dia harus mundur ke arah jungle-nya. Ada Tuturu yang bakal datang di sini, bakal langsung disoning sepertinya diamankan. Luminar gak bakal bisa. Gak bakal bisa, ini bakal menjadi Lord milik RRQ untuk Lord tapi yang kedua. minionnya bakal mukul-mukul, katapultnya bakal nyemprot-nyemprot, tapi nggak cukup. Karena Lord sebentar lagi bakal hidup dan Dangki bakal dikejar sendirian. Watchers defensif dikejar sama Tuturu. One hit to hit Rhapsody dan bakal begitu saja. Masih ada Finn di sana dengan berfireball dan godlike dari Tuturu. 7 poin kill dan 2 assist. Tuturu menjadi gila kali ini game yang pertama dengan Thunderbelt dan juga Endless Battle sebagai true damage-nya. Gue gak ngerti apa yang dilakuin, terlalu banyak mengorbankan hero ke arah Rex Regum Keon. KB harusnya tuh gak perlu dilakuin sih. Yes, benar banget. Dan lihat Lordnya bakal bergerak ke arah bottom lane. Turret udah mulai diambil satu persatu. Mulai tanky lagi dari Liam. Liam bakal sulit banget buat ditumbangkan. Mengingat Wan dan juga Rex butuh positioning yang bagus ketika ingin melakukan dealing damage ke arah seorang Hylos. Ya, tapi kali ini kalau dilihat kayaknya dari RRQ mereka pengen ngambil dua setup yang berbeda dengan jarak yang cukup jauh, top lane dan bottom lane. Dua lane yang akan sangat sulit untuk di-defense secara bersamaan karena jaraknya agak lumayan jauh. Yes, bakal langsung dihalau kali ini. Masih ada Luminar dengan shieldnya. Tuturu mencoba untuk dealing damage karena Dangki. Coba untuk ngepok-pok aja. Coba untuk nyicil-nyicil aja sampai lunas satu. Tapi Dangki bakal kena Rhapsody yang cukup sakit. Dia udah gak punya Immortal, harus lebih berhati-hati. Aura juga bakal dikejar karena zaman. Force-nya udah ada dari Sin. Kanan-kiri. Mencoba untuk menghindar dengan Torres. Luminar bakal menghindar juga. Tapi kali ini belum ada Numen 16. Lordnya sudah hilang di area bottom lane. Mid lane bakal dikejar. Masih ada Nightmare Spawn diberikan efek slow. Dan bahkan belum ada Watchers yang dikeluarkan daripada seorang Dangki. Dangki masih menahan. Sinnya bakal dikejar. Thunderclap daripada seorang Aura. Langsung flick out ke arah belakang. Finnya mencoba untuk meng-cover. Masih ada Tuturu tentunya. 1600 dealing damage cukup tinggi dari physical damage yang dimiliki sama Tuturu. Aura bakal mengincar juga ke arah Liam. Liam memberikan efek stun di arah top lane. Sementara lihat Lemonnya sendirian dengan menggunakan Arena Shield. Dan juga Shunpo masih bisa bertahan. Luminar sementara itu bakal mengincar ke area Lemon. Lemonnya bakal menggunakan Way of Dragon. Dengan follow up dealing damage dari Sin. Langsung menggunakan Zaman Force juga. Luminar mengincar ke arah belakang. Tapi masih ada Dangki juga nggak bisa diambil. Masih ada Nightmare Spawn. Tuturu menghindar ke arah belakang. Masih punya dealing damage cukup tinggi. Dan lihat damage cukup sakit daripada seorang Nightmare Spawn-nya Zaz. Rex bakal mencoba untuk bertahan di area mid lane. Ini harusnya agak sedikit ngendorin dulu sih. Kalau terlalu maksa ini bakal bahaya buat Rex Regum Keon karena mereka udah war dengan cukup panjang. Top lane mereka amankan, berpindah ke mid dan juga bottom lane. Bahkan Lord di bawah tadi hilangnya cukup cepat dan di handle kalau nggak salah tadi sama si Wan. Langsung sharing torrent gak tuh, gak bisa ngapa-ngapain lagi tentunya. Dangki harus benar-benar punya timing yang sangat-sangat perfect ketika dia ingin mengincar Finn. Lemon sendirian, langsung di Thunderclap. Lemon gak punya backup, harus oh my god. Masih bisa menghindar dengan Shunpo kali ini. Masih bisa dihindari tadi, padahal itu kalau kena, itu gue yakin damage-nya bakal sakit banget. Bakal bahaya juga tentunya untuk Lemon karena dia sendirian gak punya backup. Dan mengingat Liam makin jauh lagi networknya udah mulai di-lead sama Rex Regum Keon. Bakal dibalap tentunya dengan satu objektif di arah top lane. Bisa dibilang dari segi turret imbang, dari segi network imbang, dari segi Lord juga imbang. Tersisa team fight nanti. Dangki sendirian kali ini. Watchers defensif bakal digunakan sprint pop out. Sementara di belakang masih ada Wan. Dengan menggunakan Zero Energy bakal ditahan begitu saja. Dangki masih terkena dealing damage daripada Deadson, tetapi masih bisa bertahan juga. Ya ini masih imbang banget kondisinya, bisa dibilang ini masih 50-50 karena dari segi turret, dari segi network, dari segi team fight dan juga dari Lord mereka masih cukup seimbang. Hanya beberapa turtle tadi yang tidak terlalu imbang dalam komposisinya. Tuturu balik lagi ke arah mid lane, mereka bakal nge-stick terlebih dahulu. Sementara dari EVOS Legend juga mereka bakal nge-stick dari mid lane. Hanya ada Masya di top lane yang masih menunggu timing yang tepat dalam mengatur aggro minionnya. Tuturu benar-benar masih belum terpick off sama sekali. Ini bakal jadi PR untuk EVOS Legends bagaimana cara menumbangkan seorang Tuturu dengan positioning yang sangat-sangat sempurna. Inilah dia Tuturu dan King ini bakal dipancing Liam. Bakal coba untuk memberikan dealing damage di depan dengan Ring of Punishment. Bakal langsung dihajar begitu saja dan bahkan dia terkena dealing damage juga daripada seorang Nightmare Spawn di area top lane. Lemon bakal dikejar tapi masih punya Immortal tentunya dan bakal ada arrival daripada seorang Liam untuk mengcover Lemon. Lord yang ketiga sudah hadir. Watchers digunakan ke arah Finn, tapi Finn-nya masih bisa survive tentunya. Masih ada Burst Fireball untuk mengusir Dangki. Oke, Lord yang ketiga sudah mulai bangkit. 1-1 perolehan Lord antara EVOS Legend dan juga Rex Regum Keon. Mulai
menghampiri area Lord kali ini. Donkey sudah mulai terlihat Tuturu melakukan beberapa hit lumayan sakit menuju ke arah Donkey. Seperempat darah dia bakal hilang. Lolita masih berada di arah mid lane sementara 1, 2, 3, 4 hero dari Rexer Gumkeon sudah mulai menghampiri daerah Lordnya. Luar biasa kali ini Donkey mencoba untuk scouting ke arah depan dan Reknya terjebak. Sinnya bakal dipaksa untuk mundur, bakal loncat ke arah belakang, masih ada Winter Dragon Oh Reknya my bakal God. mencoba untuk bertahan tapi Sinnya masih belum mengeluarkan Summon Force. Kali ini langsung di pop out dan sementara itu di arah top lane Lemon bakal dikejar sama Aura. Aura masih mencoba untuk mengincar ke arah Lemon. Lemonnya bakal dihajar begitu saja, masih dalam keadaan disarm, mencoba untuk menghindar dengan Shunpo-nya dan di area mid lane-nya Tuturu udah mulai datang. Sementara lihat di area top lane Aura masih mendapatkan satu dari Lemonnya. Reknya bakal mundur terlebih dahulu kan, Tanda gak masih connect. bertahan tentunya, bakal dikejar ke Well arah charge. Liam. Liamnya bakal di slow, Oh, kali ini ada. bakal coba untuk dihajar, bakal Barrier. ada barrier juga, bakal di stun dan sementara itu Wan dari segi samping masih ada Aura juga. Wow, dari sakit atas banget. yang bakal bisa dihentikan, double stun Minion ke base arah kedua. Assassin, di Immortalnya pecah, masih ada Liamnya dua hilang. yang bakal tumbang di dua wajah begitu saja. Sin juga bakal tumbang, Luminar berhasil mengamankan satu, minionnya bakal bergerak di arah top lane sementara itu kita bisa melihat Reknya bakal pulang ke area bottom lane. Pacul. Mungkin, dan juga Tuturu yang tersisa, masih ada Luminar juga. Apa yang akan mereka lakukan? Wan menggunakan Shadow Energy kali ini bakal mengincar ke arah Wan! belakang. Masih ada Winter Dungeon tentunya, Immortalnya juga masih ada Shadow Energy juga di belakang. Tuturu bahkan menumbangkan satu, minionnya udah hilang, Aura nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tuturu, the king of marksman, berhasil melakukan defense berdua bersama Finn tentunya. Luminar dengan tetap Luminar gak bakal bisa bertahan, legendary dari Tuturu. Gila men, hanya tinggal 2 hero doang. RRQ masih bisa mempertahankan satu turret yang ada di arah mid lane. Satu-satunya turret yang tersisa untuk Yes, 2 turret yang Daki. Bye-bye Papi Daki. Tuturu, Death Sonata balik gunakan satu hit lagi karena Aura dan double kill dari Tuturu dengan menggunakan Gregor. 3 melawan 5 seharusnya kali ini tanpa adanya Aura, Daki dan juga Luminar yang tersisa 20 detik lagi. Lord sudah berjalan ke area top lane. Apakah ini akan menjadi jawaban? Lemon langsung dengan sigap mencoba untuk menghalau Lord di area top lane-nya. Yes, dan kali ini bawahnya Finn sudah mulai sekarat. Cukup tipis caranya dia harus mundur ke arah belakang. Masih dikejar Finn. Berhasil diamankan oleh seorang Rek. Damage yang bukan kaleng-kaleng lagi dari seorang Rage. Oh my god, Rek bener-bener bisa mengontrol di arah bottom lane ya. Sementara di atas, Lordnya bakal ditarik. 2 hero melakukan setup terlebih dahulu. Ada Lemon dan juga Sin yang berusaha untuk menghajar Lord Oh, di ini Lordnya bagian sakit atas. serius. Lord yang ketiga benar-benar sakit banget dengan ketokan-ketokan palunya. Ini bikin pusing Sin dan juga Lemon. Sementara di mid lane dengan adanya Liam, Tuturu masih lagi dan lagi dengan bebasnya Lihat saksinya. melakukan dealing damage ke arah minion, membersihkan wave-nya dengan sangat instan. Dikejar karena Liamnya bakal dibelikan efek slow, bakal kena efek stun juga kali ini. Masih ada Luminar, masih ada Donkey. Coba untuk dihajar Liamnya sendirian, kali ini bakal ditutup dengan jalan yang ada dan barrier. Langsung dengan Shadow Energy, lagi masih ada Nightmare Spawn. Pacul. Liamnya benar-benar dihajar lama banget dari Liam, masih punya gelar Batman dan bye-bye. I'm free dari Liam. Have a good time. Yes, berhasil selamat karena dia menyimpan ultinya dengan sangat bagus. Tuturu masih untuk farming di bagian jungle bawahnya. Milik dari Rexer Gumkeon. Mid lane-nya sudah mulai ramai. Pajero bakal berkumpul kali ini. Sudah mulai dikeluarkan. Trapnya lagi-lagi bakal dikeluarin. Dimuntahin langsung ke bagian paling depan kali ini. karena Maju turret. lagi satu step. Turretnya sudah mulai dihajar. Ini bakal hilang mungkin. Tapi harusnya Evos tidak terlalu memaksakan Sin dari dari bagian belakang paling sama belakang. Force. Kali ini Reknya sendirian dan tentunya bakal ditabrak begitu saja dengan Thunderclap. Reknya sudah tumbang. Lemon masih mendapatkan satu tapi Sinnya juga bakal tumbang begitu saja. Wanya bakal dikejar. Masih punya Black Sus. Tapi lihat Death Sonatanya bakal dihalau begitu saja Way sama of Tuturu. Dragon. Mereka bakal mengincar ke arah Luminar. Luminar bakal dikejar. Rhapsody masih digunakan begitu saja sama Tuturu. Daki bakal mencoba untuk dealing damage ke arah belakang tapi gak bisa. Ditutup jalannya begitu saja dan lihat kali ini masih ada minion yang nge-push. 1 untuk 1. Bakal dikejar lagi. Dan lagi Auranya sekarat. Setup nomor 16. Bakal kena ke arah Liam. Tapi itu masih Hylas. Masih terlalu tebal. Dan Liam bakal tumbang karena ada Shadow Energy yang meledak. War kali ini dengan bobanya di area mid lane. Tapi lagi-lagi di sini RRQ masih bisa mengulur nafas di arah mid lane karena ini Wither Turret di mid 2 kali percobaan belum berhasil diamankan oleh Evos Legend. Ini akan sedikit frustasi pastinya, tapi di top lane Luminar bakal mencoba untuk mengatur satu wave minion yang tersisa. Katapultnya bakal hancur, nunggu wave berikutnya lagi. Gold buff ada, belum ada yang ngambil. Lilianya bakal coba buat ambil gold buff dulu. Mereka bakal coba untuk menggunakan buff terlebih dahulu Aura. Sementara itu bakal bergerak langsung untuk membuat space ke arah bottom lane. Mungkin karena Lord jadi top lane, ini waktunya Aura untuk melakukan push ke arah bottom lane. Dan melihat dari item-itemnya, ini semuanya udah lengkap banget. Udah tinggal team fight. Dan satu PR dari Evos Legends adalah menumbangkan Liam bukanlah hal yang mudah. Itu alot banget sih. Itu kuda bukan sembarang kuda, Pak. Udah lumping kayaknya. Kuda lumping lewat. Kudanya Limbat kalau punya itu, lewat juga itu pasti. Lebih alot. Halo, Aura bakal bertemu dengan Lemon. Kali ini masih ada Finn juga di sisi samping, belum menggunakan burst fireball-nya. Bakal mencoba untuk mundur begitu saja. Aura
lebih memilih untuk melakukan defense terlebih dahulu. Dangki bakal memotong Lemonnya, masih ada Power of Nature ditutup jalannya, Lemon masih bisa menghindar dengan tubuh langsingnya kali ini. Oke, mid-nya ada 2 orang yang masih ngumpet di arah rumput, belum ada yang ketahuan sama sekali. Lemon harus berhati-hati karena damage yang udah dipunya sama EVOS bukan kaleng-kaleng lagi. Jadi nggak boleh terlalu terbuka, tinggal 20 detik lagi untuk Lord yang keempat. Tentunya Liam bakal dikejar kali ini sendirian. Tuturu sudah mengincar di bagian samping Dangki, sementara itu mengincar di sisi lainnya. Mereka coba untuk membuat space, tentunya membersihkan wave ini dengan cepat. Dan Dangki kali ini belum bisa join team fight. Luminaire bakal mencoba untuk menahan semuanya sendirian. Masih ada Nightmare Spawn juga yang membuat Rek bisa melakukan scouting dari segi bas. Lord yang keempat sudah hadir di menit ke-25. Ya, dan kali ini Lemon akan mengatur di bagian bawah. Bener-bener nggak dibikin tenang EVOS-nya buat ngambil Lord yang keempat. Fokus Lord, bawahnya di split push, fokus di bawah, Lordnya bakal diambil. Galau. Yes, galau banget. Lemon benar-benar standby banget di arah bottom lane. Sehingga ini bakal jadi PR. Aura coba untuk ngamanin Lord yang keempat, tapi lihat kali ini Luminaire bakal dibakar begitu saja. Finnya mencoba untuk nge-spam burst fireball. Luminaire benar-benar tertekan di depan sana. Masih ada Zas juga datang dengan Nightmare Spawn. Sinnya datang ke area dalam, gak bisa ngapain lagi. Masih ada begitu tercet, mencoba untuk mundur tentunya. Masih ada Death Sonata, tuturnya bakal free di arah belakang. Luminaire masih ada pergerakan juga daripada seorang Lemon yang diincar di arah mid lane-nya. Lordnya bakal ke-reset, Tutur bakal free hit. Reknya bakal sekarat dan tumbang begitu saja karena ada yang Fin di depan sana. Wan juga bakal tumbang. Immortalnya pecah, Finnya masih nge-spam, tapi kali ini Wan-nya mengincar Shadow Energy dan Fin masih survive, masih punya Winter Touch-an. Wan-nya bakal dikejar sama Liam, Liamnya bakal memberikan efek slow. Luminaire sendirian gak bakal main lagi, 4 melawan 2, dijebak di skakmat. Winter Touch-an gak bakal bisa menyelamatkan Wan, dan set double kill daripada seorang Fin. Dan Lemon masih punya Immortal kali ini, sementara lihat Lemonnya masih bisa survive karena Aura lebih memilih ke arah bottom lane. Ya, ini harusnya Lordnya bisa diamanin sama tim energi untuk Lord yang keempat. Berarti 2 untuk 2 perolehan Lordnya. Sin cukup syarat kena gelindingan dari Lordnya. Tipis banget Sin, jangan sampai ke takedown. 2 hero bakal melakukan backup, tapi ini bakal di reset lagi. Oh no, bye-bye Dangki. Bakal mundur dengan wajah, tentunya defensif, tapi masih dalam Shori juga. Masih bisa bertahan. Dangki harus lebih berhati-hati. Bakal recall juga Lord yang keempat, benar-benar trouble untuk tim RRQ. Karena mereka nggak bisa ngambil dengan cara cepatnya. Aura, sementara itu yang bisa melakukan solo Lord, dia bakal memilih untuk melakukan split push. Dan Dangki ketahuan sama Tuturu dan juga Liam. Bakal coba untuk creating space saja. Kanan kiri Power of Nature stun bakal dihindari begitu saja. Tuturu masih ada Grand Pathway juga. Dangki mengincar lagi kanan kiri, masih ada Watchers tentunya. Immortal masih ada, masih menunggu Dangki. 1, 2, 3 Watchers, masih ada pergerakan juga. Ada kasih bakal keluar, tapi Tuturu berhasil mengembangkan 1 lagi dan lagi. Masih ada rifle di arah bawah, Way of Dragon bakal digunakan. Ada Liam juga surprise attack untuk Aura. Halo, tapi masih ada Finn juga yang meng-follow up 3 melawan 1. Aura gak bakal bisa kemana-mana tentunya. Terkena efek slow dan didorong tentunya dengan burst fireball dan searing torrent. Mega kill diamankan sama Finn di area bottom lane. Makin keras lagi gameplay yang ditunjukkan oleh tim Rex Regum kali ini. Ya, sementara Sin masih berusaha untuk mendapatkan Lord yang keempat sendirian aja, belum ada follow up defense lagi, dan akhirnya Granger-nya datang, Liamnya datang, Finn juga bakal datang, ini bakal menjadi Lord keempat untuk tim RRQ. Yes, udah gak akan mau di kontes lagi sama EVOS karena terlalu risky dan Rizkar untuk maju ke arah Lord sudah terlalu terlambat. 11 kill tanpa tumbang sama sekali, dan Lord yang keempat akan diamankan untuk Rex Regum Keon. Luar biasa tentunya menunggu Lord yang keempat yang akan bergerak ke area mid lane. Ini bakal langsung ditabrak sama tim Rex Regum Keon. Aura gak ada untuk 16 detik sementara ini. 22-22 untuk skornya di menit ke-28. Sama, tapi lu bisa lihat Tuturu 11 kill, nggak mati sama sekali. 3 assist sementara Liam. Ya, wajar Tank memberikan asisnya untuk di setiap tim fight. Itu menurut gue wajar. Finn 11 assist, kontribusi yang bagus banget tentunya dari seorang Finn sejauh ini hingga 28 menit berjalan. Bawahnya bakal mulai dikontrol dan turretnya sudah mulai dipukul-pukulin. Dongki harus menjaga jarak bagian paling belakang. Luminaire gak boleh terlalu maju juga karena 2 inhibitor turret sudah mulai hilang. Lord sudah mulai masuk ke bagian dalam kali ini. Di bagian top juga sudah mulai di setup dan KB. Dihajar tentunya. Kali ini Lordnya masih bisa menahan diri di depan. Masih ada Nightmare Spawn juga. Bakal di pop out tentunya daripada seorang Rex. Bakal ditahan diri di depan. Setup 2016 bakal kena siapa? Kena ke arah Finn. Finnnya masih punya Immortal, tapi lihat di arah belakang. Sakit banget. Liamnya bakal meledak, Shadow Energy bakal keluar. Dan ternyata Liamnya bakal di pick off arah bottom lane. Tentunya masih ada Aura. Mencoba untuk menghindar Sin juga bakal mencoba untuk menghindar dengan menggunakan sama mencoba untuk menghindar daripada seorang Dangki. Masih bisa bertahan tentunya. Masih ada Luminaire juga. Gak bakal ada soft damage dan masih bisa survive daripada seorang Sin di area bottom lane. Masih bisa melakukan defensif bertahan hanya dengan 1 inhibitor turret doang. EVOS bener-bener gak ingin ngelewatin dan melepaskan momen-momen krusial ini.
Benar banget. Ini Rek-nya juga bakal melakukan defense di arah top lane. Lemon gak bakal begitu aja bisa mendapatkan turret base, tapi tentunya bakal digangguin sama Rek dan buff-nya bakal diamankan begitu saja untuk Dangki terlebih dahulu di arah top lane. Dan lihat, Lemon bakal coba untuk fokus ke arah top lane. Dia bakal memanfaatkan momen ini untuk ngebait semuanya sehingga nanti Lemon bisa melakukan push sendirian ke arah base. Ya, dan Lemon bakal ke atas, mid lane-nya bakal diatur sama 3 orang langsung. Geroknya bakal maju ke depan, Wild Charge gak kena siapa-siapa, Shield sudah mulai dikeluarkan. Didorong lagi ke arah belakang. Ternyata lagi-lagi ngezoning out aja dan memperlama game ini. Benar banget, sulit banget buat menangkap tuturunya. Ini kalau 30 menit ngelebihin rekor playoff yang kemarin. Yes, benar banget. Di hari yang kedua dan tentunya tapi Sin kali ini masih mencoba untuk mengambil semua kemungkinan yang ada di arah bottom lane. Top lane bakal ada Lemon, Sin-nya bakal mencoba untuk mengincar ke arah bottom lane, mendapatkan inhibitor turret mungkin bakal jadi jawaban untuk tim Rex Regum Chaos. Sementara kalau kita bisa melihat kali ini Lemon hanya untuk scouting dan meng-engage ke arah seorang Aura. Lemon punya durability yang benar-benar luar biasa. Dia punya banyak banget escape mechanism, dia punya Thunder Bells juga. Dengan tambahan true damage dari Endless Metal juga, dual true damage ini bakal bikin Lemon makin lebih sustain lagi. Ya, dan Donkey juga dari tadi udah makin strong banget. Dia semakin pede walaupun damage yang dia punya sama Eric udah besar banget. Tapi kali ini Lemon bakal ada Way of Dragon dorong ke arah belakang. Ada follow up dari seorang Tuturu juga, damage yang terima terlalu besar. Donkey sendirian, ada backup yang dikeluarkan oleh ke arah top lane kali ini. Donkey masih bisa selamat, tapi Liam terkena stun. Dia ada jungle, mundur lagi. Masih ada Finn yang menakut-nakuti EVOS Legend untuk memberikan follow up damage ke arah jungle mereka sendiri. Ping demi ping mulai dilakukan ke arah bottom lane karena melihat bottom lane-nya bakal didorong begitu saja. Sini bakal memilih untuk mundur dan Liam dengan HP yang kehilangan cukup banyak di sana, tapi dia ngeregennya cepet banget. Dia bakal berjalan-jalan aja. Dia bakal scouting aja. Ada Dangki juga kali ini memberikan efek slow. Masih ada Athena Shield dan di top lane lagi dan lagi Lemon serta Tuturu tidak akan pindah laning phase sehingga mereka bakal mencoba untuk melakukan speed push. Ada Black Shoes di belakang, Liam terkena barir, nggak bisa pulang, di stun langsung, dua kali Liam bakal galau, masih bisa kabur. Ternyata gak bakal bisa dikejar dengan mudah pasta. Dia tuannya juga bakal dipaksa untuk mundur dan lagi Lemon benar-benar nahan di lini tengah. Sebelum pergerakan juga Jutmine bakal digunakan Way of Dragon. Gak ada follow up damage di arah belakang Dangkinya, hanya dicicil-cicil saja. Hanya membuang-buang sebuah ultimate dari Lemon untuk mengganggu Dangki. Lord yang kelima bakal keluar. Siapa yang akan menguasai Lord kelima ini? Lordnya makin strong gak, Big? Yes. Makin sakit, makin alot. Dan Lemon ini Lordnya udah makan nasi lemak kayaknya. Makin strong tentunya. Nasi lemak rendang ya? Rendang ya? Enak banget itu rasanya buat nanti malam. Daging terus. Tapi tentunya udah kan? Iya, Lord yang kelima bakal inisiasi seperti apa, karena ini akan cukup menarik. Mengingat Rex Regum Chaos punya kendali map yang luar biasa luas. Sementara Tuturu sudah mengamankan Demon Hunter Sword untuk mencicil-cicil HP dari Dangki. Bakal di stun juga dari Dangkinya. Masih ada si di arah belakang. Rasto dibalik digunakan dan bahkan masih ada Zaman Force juga. Dongkinya malah ke belakang. Wild Charge malah balik lagi ke arah belakang. Apa yang terjadi dengan Dangki yang harus tumbang di area mid lane. Sinnya juga bakal dikejar. Sementara itu Aura bakal mengejar ke arah Lemon. Dan Lemonnya masih bisa bertahan. Glorious Patrol bakal digunakan begitu saja, tapi masih bisa mundur daripada seorang Aura kah? Gak bisa. Lemon masih bisa survive di area bottom lane. Betul, dan Lord kelimanya bakal menjadi objektif untuk RRQ. 3 hero mereka bertahan di dekat Lord dan ada satu scouter yang masih muter-muter setup ini. Karena seorang Sin masih bisa menghindar tentunya. Di arah belakang Sin balik kejar juga sama Rek masih mendapatkan satu. Dan bahkan Wannya juga ditumbangkan di arah belakang. Liam mencoba untuk bertahan dengan Glorious Pathway, tapi Rek juga balik kejar. Kali ini masih ada Winter Dungeon. Lemon menunggu di depan sana. Gak bakal bisa kemana-mana. Bye-bye Rek. Dan juga naik Felix Spawn. Immortalnya bakal pecah dan Rek bakal tumbang legendary dari seorang Tuturu. No need Lord kayaknya, Ben. Ini udah 4 orang hilang. Geroknya bakal duduk sebentar lagi. Minion Blast bakal keluar di cancel begitu aja. Minta hanya sendirian. Lemon bakal maju ke bagian depan. Base yang terbuka lebar-lebar. Langsung dia menjadikan objektif begitu aja. Donkey bakal datang digiling langsung. Mati lagi satu orang begitu saja. Donkey masih bisa melakukan defense. Tapi di bagian depan Luminer. Dan bahkan Donkey dan sendiri masih ada Pancar mencoba untuk defense tapi gak bisa. Donkey juga bakal tumbang. Double kill dapatkan sama Finn. And that's it. Masih ada Minion. Di belakang masih ada Aura. Gak bakal bisa di-dep-kah? Masih bisa di-dep-kah? Masih ada Tuturu tentunya. Minionnya habis. Super Minionnya bakal ngedorong tentunya dari sisi mid lane dan top lane daripada Rex Regum Chaos. Mencoba untuk mengambil semuanya. Mencoba untuk buying time saja dari Aura. Aura sendirian. Gak bakal bisa ngapa-ngapain. Healing damage pun gak bisa. Satu persatu bakal tumbang. And that's it. Bakal ada wadah game yang pertama. Bakal jadi milik Rex Regum Chaos.
Oh my god, perjalanan cukup panjang. Mereka berhasil mengamankan game yang pertama. Tapi apakah ini bakal menjadi kisah ulangan lagi KB? Karena kalau kita ingat-ingat, RRQ memang waktu itu berhasil mengamankan game pertama. Tapi